Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia banyak mengalami penderitaan. Hal inilah yang memicu bangsa Indonesia terus semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Bangsa Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Ada banyak peristiwa yang terjadi di seputar kemerdekaan Indonesia. Berikut merupakan gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki, dua kota penting di Jepang, dibom oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Jepang mengalami kehancuran karena Hiroshima merupakan tempat berkumpulnya tentara Jepang sekaligus pusat pemberangkatan kapal-kapal perang Jepang. Jepang semakin terpojok di Perang Dunia Kedua. Jepang akhirnya mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Janji tersebut sengaja dikeluarkan oleh Jepang untuk meredam keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Dibentuknya BPUPKI. Jauh sebelum peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang sudah pernah memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang mewujudkan janjinya dengan membentuk suatu badan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Badan tersebut diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wetio-Diningrat. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk mematangkan konsep Pancasila yang sudah dirancang. Sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Sidang kedua ini menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Dibentuknya PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Soekarno. Panitia ini memiliki 21 anggota. Tugas PPKI melanjutkan tugas BPUPKI untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita ini diketahui oleh golongan pemuda Indonesia di Bandung melalui siaran berita radio BBC London. Menurut golongan muda, ini merupakan kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk segera mempercepat kemerdekaannya. Perdebatan golongan muda dan golongan tua. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke tanah air setelah memenuhi panggilan Panglima Jepang, Marsekal Terauchi di Vietnam. Sebagai perwakilan golongan muda, Syahrir langsung menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Soekarno dan Hatta menolak desakan tersebut karena golongan tua tidak ingin terburu-buru. Golongan tua menginginkan kemerdekaan dilakukan secara terorganisir. Dari sinilah muncul perbedaan pendapat di antara golongan tua dan golongan muda tentang proklamasi kemerdekaan. Perbedaan ini yang membuat golongan muda melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta. Berikutnya, peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda tetap bersikeras memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, dan Darwis pergi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Namun, ternyata Soekarno justru marah besar pada mereka. Karena perbedaan pendapat inilah, maka golongan muda sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta keluar kota. Tujuannya untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang agar mempercepat proklamasi kemerdekaan. Golongan muda pada saat itu memilih Rengas Dengklok di Karawang sebagai tempat penculikan. Karena tempat itu berada tidak jauh dari Jakarta dan keamanannya juga terjamin oleh tentara peta. Soekarno pun setuju untuk ikut golongan muda dengan syarat Fatmawati, Guntur, dan Hatta juga ikut. Syarat dari Soekarno tersebut disetujui oleh golongan muda. Akhirnya, rombongan tersebut berangkat pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari. Ahmad Soebardjo dari golongan tua mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Ahmad Soebardjo berangkat ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan Soekarno dan Hatta. Ahmad Soebardjo berjanji kepada golongan muda jika proklamasi kemerdekaan akan diumumkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pada pukul 12 siang. Dengan jaminan tersebut, akhirnya Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh golongan muda dan sore harinya rombongan tersebut kembali ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo di kediaman seorang laksamana Angkatan Laut Jepang bernama Tadashi Maeda. Penyusunan teks tersebut berlangsung hingga dini hari pada saat bulan Ramadan, tanggal 17 Agustus 1945. Setelah konsep selesai disepakati, selanjutnya Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut. Pada pagi harinya, pukul 10, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kemudian, sangsaka merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati pun dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, Suhud, dan SK Trimurti dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Setelah proklamasi, maka terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menandakan bahwa Indonesia telah merdeka dari bentuk penjajahan kolonialisme Belanda dan juga penjajahan Jepang. Demikianlah peristiwa-peristiwa kebangsaan seputar kemerdekaan. Betapa berlikunya perjuangan para tokoh bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap gigih mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Dan jangan lupa untuk terus menghargai jasa-jasa mereka. Seperti kata Bung Karno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Mari kita isi kemerdekaan dengan terus semangat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.